Baiklah, saya harap semuanya baik-baik saja. Saya ingin memberikan kabar terbaru hari ini tentang sesuatu yang sudah lama tidak saya bicarakan, yaitu film dokumenter Healthdemic. Bagi Anda yang baru mengenal saluran ini, saya akan mengatakan mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya mulai mengerjakan film dokumenter berjudul Healthdemic, dan pada dasarnya itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Banyak dari Anda yang menyadari hal ini, dan beberapa dari Anda tidak. Tapi pada dasarnya saya telah berada di tahap akhir dari menyelesaikan pekerjaan film dokumenter ini. Kami bisa mendapatkan bantuan karena dukungan yang banyak diberikan oleh Anda dan sudah hampir selesai. Tetapi pada dasarnya Tuhan ingin kita menambahkan beberapa hal lagi di sana. Jadi itulah yang sedang kami kerjakan sekarang, hanya untuk memasukkan hal-hal itu ke sana dan mendapatkan pengeditan akhir dan gradasi warna, dan desain suara dan menyelesaikan suaranya. Jadi yang belum tahu proyek ini, ayo kita lanjutkan. Saya akan tunjukkan Anda cuplikan yang saya rilis sekitar 1,5 tahun lalu, agar dapat lihat apa yang kami kerjakan. Pandemi tahun 1918, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan pekabaran kesehatan yang mereka promosikan, ada beberapa statistik. 200 orang yang benar-benar terserang flu Spanyol. Mereka hanya kehilangan 1 orang. Ada sesuatu yang dilakukan orang-orang Advent di sanatorium yang harus kita terapkan dengan pasti. Tidak hanya selama pandemi COVID-19, tetapi untuk semua infeksi virus secara umum. Jadi pandemi benar-benar mengekspos healthdemic yang jauh lebih luas ini dalam budaya dan masyarakat kita. Dan hal ini memperjelas bahwa cara orang Amerika makan dan hidup telah benar-benar mengubah kita menjadi sangat sakit dan populasi yang rentan. Jadi itu berarti 94% orang yang meninggal karena COVID punya faktor penyebab lain. 94% pasien memiliki kondisi kesehatan lainnya. 94% orang. 94% pasien. Kondisi awal sebelumnya. Hipertensi, diabetes, Obesitas. penyakit kardiovaskular. Kenyataannya adalah sebelum pandemi tidak ada yang berbicara tentang jumlah orang yang mengalami serangan jantung setiap harinya. Ketika pandemi melanda, pada dasarnya mengungkapkan apa yang sudah terlihat jelas bahkan sebelum itu. Cara orang Amerika didorong dan bahkan dilatih untuk makan. Mempersiapkan mereka untuk dimusnahkan oleh patogen seperti COVID. Jumlah kematian luar biasa terjadi pada yang memiliki setidaknya 4 penyakit penyerta. Sudah jelas bagi saya bahwa kita kalah dalam pertempuran dalam pandemi COVID ini bahkan sebelum pandemi ini dimulai. Baiklah, jadi itulah cuplikannya untuk film dokumenter berjudul Healthdemic. Dan sebentar lagi, saya sebenarnya akan menunjukkan sedikit bagian dari rekaman yang belum selesai, tapi itu akan cukup baik bahwa Anda akan mendapatkan ide seperti apa film dokumenter ini nantinya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita melakukan ini? Selama pandemi, sekitar 5 tahun yang lalu, saya menemukan beberapa hal dari pandemi 1918 flu Spanyol yang benar-benar memikat saya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan pada dasarnya ini adalah keberhasilan kaum Adventis selama pandemi 1918. Dan pada saat itu Tuhan mengilhami saya untuk membuat film dokumenter tentangnya. Dan kami membuat beberapa video tentang hal itu pada saat itu. Tapi setelah itu, saya sangat terkesan bahwa kami perlu membuat film dokumenter panjang untuk menceritakan kisah ini. Sekarang alasan terbesar mengapa ini penting, dan saya akan berbagi pernyataan di sini. Dari Roh Nubuat mengenai reformasi kesehatan dan pekabaran 3 malaikat. Dikatakan reformasi kesehatan harus lebih menonjol dalam pemberitaan pekabaran malaikat ketiga. Prinsip-prinsip reformasi kesehatan ditemukan di dalam firman Allah. Injil kesehatan harus dikaitkan secara erat dengan pelayanan firman. Adalah rancangan Tuhan bahwa pengaruh yang memulihkan reformasi kesehatan akan menjadi bagian dari upaya besar yang terakhir untuk memberitakan pesan Injil. Jadi seringkali ketika orang melihat Advent dan kita berbicara tentang pekabaran 3 malaikat dan Injil yang kekal, saya tidak tahu mengapa. Tetapi kadang-kadang orang berpikir bahwa kami mengajarkan Injil yang berbeda. Tidak, kami mengajarkan Injil yang sama yang disampaikan dalam firman Allah. Dan bagian dari Injil itu adalah kesembuhan. Allah ingin memulihkan secara fisik, mental, dan spiritual.
Dan ini adalah bagian dari alasan mengapa saya menjadi seorang Advent hari ke-7. Karena saya percaya bahwa gereja ini adalah salah satu dari beberapa denominasi yang benar-benar memiliki pesan Injil yang lengkap di mana mereka membahas setiap aspek kemanusiaan seperti yang dilakukan Kristus ketika ia berada di bumi. Jadi ketika saya melihat pernyataan ini, itu mengajarkan kita bahwa dalam karya penutup Injil ini akan ada unsur yang sangat besar yang terjadi dalam hal ini yang berhubungan dengan penyembuhan. Dan inilah cara Kristus melakukan pelayanannya ketika ia berada di bumi. Nah, pemberitaan pekabaran 3 malaikat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita bisa berkhotbah, kita bisa mengajar, dan tentu saja melalui media. Ini telah menjadi cara yang sangat penting bahwa kita dapat membagikan Injil. Dan inilah yang kami lakukan dengan film dokumenter ini. Jadi untuk memahami mengapa hal ini sangat penting, saya ingin Anda melihat artikel ini di sini. Ini dari majalah Fortune. Dan artikel ini berasal dari tahun 2023. Dan dikatakan pandemi telah mengubah secara permanen sistem perawatan kesehatan Amerika. Inilah alasan mengapa kita semua akan merasakan akibatnya dari penundaan perawatan selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan saya ingin Anda memperhatikan apa yang tertulis di sana. Di sana tertulis perawatan yang tertunda. Salah satu masalah terbesar yang saya lihat selama pandemi, dan omong-omong, saya bukan seorang profesional medis dan saya tidak berpura-pura, oke? Saya bukan dokter dan saya juga tidak berpura-pura menjadi dokter di TV. Tapi ketika pandemi sedang berlangsung, sangat jelas bahwa rumah sakit menjadi kewalahan dan banyak orang tidak memiliki akses untuk mendapatkan perawatan medis. Dan banyak orang yang dipulangkan dan pada dasarnya diberitahu, hey, tunggu sampai kau menjadi lebih buruk atau mudah-mudahan kau menjadi lebih baik. Dan sangat menyedihkan melihat karena orang-orang benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, orang-orang Advent, termasuk saya, kita lengah sama seperti orang lain. Pandemi membuat semua orang lengah. Namun salah satu hal yang perlu kita pahami, dan saya ingin membacakannya di sini dari Matius pasal 24. Dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan penyakit sampar dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan saya ingin Anda memperhatikannya, dan saya selalu menekankan hal ini. Di akhir kata-kata itu ada huruf S. Kata itu jamak, oke? Jadi akan ada banyak wabah penyakit. Jadi akan ada lebih banyak pandemi yang terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, bukan hanya kita yang memahami hal ini. Saya ingin menunjukkan artikel lain. Ini dari Wikipedia. Dikatakan penyakit X adalah nama pengganti yang diadopsi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada bulan Februari 2018. Dalam daftar pendek penyakit prioritas cetak biru mereka untuk mewakili patogen hipotetis yang tidak diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia mengadopsi nama pengganti untuk memastikan bahwa perencanaan mereka cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan patogen yang tidak diketahui. Jadi saya yakin banyak dari Anda yang telah melihatnya. Anda pernah melihat artikel seperti ini, di mana orang-orang membicarakan penyakit X, oke? Dan saya membuat video tentang ini tahun lalu dengan promosi film dokumenter. Saya akan menaruh tautan ke sana dalam deskripsi di bawah ini. Tapi itu cukup banyak yang setuju. Kita tinggal menunggu pandemi berikutnya terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi saya tak mau kedapatan lengah lagi. Untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain yang mungkin bisa kami bantu. Maka pemerintah bersiap, perusahaan bersiap, dan saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Masehi Advent hari ke-7, yang memahami hubungan antara Injil dengan kerohanian, mental, dan fisik, saya percaya bahwa kita juga harus mempersiapkan diri. Dan bagian dari persiapan itu, saya percaya adalah menceritakan kisah tentang apa yang terjadi pada tahun 1918, apa yang terjadi selama pandemi, terkait dengan pekabaran kesehatan. Dan film dokumenter yang sedang kami kerjakan, kita akan berfokus pada kesehatan Amerika sebelum pandemi melanda. Intinya seperti yang Anda lihat di cuplikan itu, Anda tahu Amerika seperti banyak negara lain tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Dan bagian dari masalah di Amerika khususnya adalah daftar panjang kondisi yang sudah ada sebelumnya, yang seperti bahan bakar untuk api selama pandemi. Saya berbicara tentang diabetes, saya berbicara tentang penyakit jantung, obesitas, dan hal-hal semacam itu. Dan untuk sebagian besar, tidak ada yang berubah sejak pandemi. Tidak ada yang benar-benar berubah menurut pendapat saya membicarakannya di ruang publik. Maksud saya, ada orang-orang di sana-sini yang telah membunyikan alarm dan berbicara tentang kesehatan Amerika. Tapi jelas dengan pandemi berikutnya yang akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Jika orang tidak memiliki pemahaman tentang apa yang salah pada yang pertama, kita akan menemukan diri kita dalam situasi yang sama lagi. Dan apa yang ingin saya lakukan dengan anugerah Tuhan adalah memainkan peran, betapapun kecil atau besarnya, dalam mengkomunikasikan apa yang salah sebelumnya, selama, dan setelah pandemi,
dan juga melihat kembali ke tahun 1918 pada keberhasilan orang-orang Advent selama pandemi flu Spanyol. Dan saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Review and Herald. Itu terjadi pada tahun 1918 atau 1919. Dan ini adalah kutipan yang berbicara tentang Akademi South Lancaster di Massachusetts dan pengalaman yang mereka miliki selama pandemi 1918 ketika ribuan orang meninggal setiap hari. Dan ini menarik karena banyak orang yang sekarat pada waktu itu adalah orang-orang yang lebih muda, yang seharusnya berada di asrama, di perguruan tinggi dan institusi kita. Dan saya ingin membacakan pernyataan ini di sini. Dari Review and Herald. Nah, ini adalah catatan dari South Lancaster Academy. Dikatakan anak laki-laki dan perempuan di asrama sekolah kami tidak melarikan diri. Sementara sebagian besar kasusnya adalah tipe ringan, beberapa di antaranya sangat serius. Dokter yang memiliki pasien yang sekarat dari hari ke hari kagum dengan fakta bahwa di asrama kami yang besar dan penuh sesak tanpa kehadiran perawat profesional, tidak ada korban jiwa. Untuk diri kami sendiri, kami mengaitkannya di bawah Tuhan kepada fakta bahwa kita telah menjalankannya metode-metode pengobatan orang sakit yang selama bertahun-tahun telah menjadi bagian dari kepercayaan denominasi kami. Sekarang lihatlah apa yang dikatakan oleh para petugas kesehatan tentang para siswa di South Lancaster Academy. Dikatakan para petugas kesehatan berterima kasih kepada mereka secara terbuka atas bantuan mereka dan mengatakan bahwa sebagian besar adalah berkat upaya para siswa kami, sehingga penyakit ini dapat ditangani dengan cepat. Jadi, jika Anda tidak mengerti apa yang terjadi di sana, pada dasarnya flu Spanyol masuk melalui asrama di Akademi Lancaster Selatan. Cukup banyak porsi yang besar dari populasi siswa terinfeksi. Beberapa di antaranya ringan, beberapa serius, tidak ada yang meninggal. Dan ini adalah kisah yang terjadi di beberapa lembaga Advent selama pandemi 1918. Dan saya percaya bahwa ini adalah bagian dari cerita yang perlu diceritakan, tapi saya tidak ingin Anda melewatkan apa yang telah dikatakan. Para siswa yang ada di sana pergi ke masyarakat dan menolong orang lain yang sakit. Dan petugas kesehatan masyarakat di kota itu mengucapkan terima kasih secara terbuka atas bantuan mereka. Dan karena mereka mampu meminimalisir kematian dan penderitaan yang terjadi di masyarakat karena apa yang mereka lakukan. Sekarang saya tidak tahu tentang Anda, tetapi itu membuatku sangat bersemangat. Dan saya ingat ketika saya membaca ini pada tahun 2020, saya sangat bersemangat. Dan saya menemukannya dengan menyisir artikel-artikel di Review and Herald. Tapi saya hanya ingin memberitahu semua orang karena saya tahu banyak dari kalian yang bertanya. Banyak di antara kalian yang telah mendukung proyek ini dan kami sangat menghargainya. Dan saya ingin memberikan sedikit kabar terbaru. Jadi sekarang dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan. Saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah intipan. Saya akan menunjukkan beberapa menit dari film dokumenter. Saya berdoa agar Anda dapat melihat nilainya. Saya berdoa agar Anda tertarik untuk melihatnya secara keseluruhan. Dan setelah kita melihat klip ini, saya akan berbicara sedikit dengan Anda tentang beberapa hal yang telah saya susun selama beberapa bulan terakhir tentang apa yang ingin kami lakukan dengan film dokumenter ini. Jadi mari kita lanjutkan dan lihat rekamannya. Jadi jika Anda kembali ke tahun 2020, Agustus 2020, Anda melihat bahwa 94% dan berita melaporkannya. Semua stasiun melaporkannya pada bulan itu hanya sekitar 1 minggu. Bahwa 94% dari masalah yang mengalami hasil terburuk adalah karena orang-orang memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya, atau yang kami sebut komorbiditas. Itu berarti mereka memiliki hipertensi, ada obesitas yang terlibat, ada penyakit jantung yang terlibat. Masalah-masalah seperti ini adalah kondisi yang sebenarnya mendasari, yang menyebabkan orang alami hasil yang mengerikan dan fatal ini. Banyak sekali kematian yang terjadi pada orang-orang yang memiliki setidaknya 4 penyakit penyerta. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sudah tidak sehat sejak awal. Kami melihat angka-angka yang begitu tinggi, lalu inilah hal yang merupakan bagian terburuknya. Cerita itu hilang, lenyap. Saya pikir kita melihat dampak mendalam dari COVID, khususnya di Amerika Serikat karena banyaknya penyakit kronis yang kita miliki. Saya lebih suka menyebutnya sebagai pandemi ganda. Seperti pandemi diam-diam penyakit kronis, terutama diabetes dan obesitas, menyebabkan peradangan yang mendasarinya dan kemudian Anda memiliki virus ini masuk yang terutama bersifat inflamasi. Jadi apa yang Anda miliki? Anda mengalami peradangan ganda? Jadi coba tebak, Anda memiliki komplikasi ganda, Anda memiliki kematian ganda. Jika kita menggunakan akal sehat, jika seorang individu dikompromikan di satu area, maka hal itu mengarah pada kelemahan sistem untuk dapat menangani pemicu stres lainnya pada sistem di area lain.
Baiklah, itu hanya sekilas saja. Saya tidak ingin menunjukkan terlalu banyak. Nah, semuanya belum sepenuhnya selesai. Kami masih harus memperbaiki gradasi warna dan animasi dan hal-hal semacam itu. Bagi Anda yang berada di bagian produksi, Anda tahu apa yang saya bicarakan. Sekarang, hal yang paling penting tentu saja adalah pemberitaan Injil. Jadi, yang pertama dan terutama kami hanya ingin menolong orang. Saya hanya ingin membantu orang. Anda tahu, sangat sulit untuk melihat begitu banyak orang yang sakit dan menderita. Dan pada dasarnya banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu ada beberapa hal yang dapat mereka lakukan di rumah untuk membantu diri mereka menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih baik, lebih cepat. Dan seperti yang saya tunjukkan pada artikel itu nanti, sistem kesehatan benar-benar kewalahan. Dan itulah yang ingin kami lakukan. Kami ingin bisa berperan dalam mengisi kesenjangan itu dan hanya mendidik orang-orang tentang hal-hal dasar yang bisa mereka lakukan di rumah. Untuk dapat menahan infeksi sedikit, untuk mempercepat proses pemulihan. Semua hal ini adalah kesempatan untuk pelayanan. Jadi inilah rencananya. Pada dasarnya inilah yang ingin kami lakukan dengan film dokumenter ini. Jadi rencananya akan dirilis di YouTube. Kami akan memiliki saluran khusus untuk ini. Dan kami akan melakukan beberapa hal lain di saluran itu. Dan kami ingin merilisnya di YouTube. Tapi apa yang kita doakan adalah untuk menentukan apakah kita harus adakan pemutaran film yang bersifat tertutup di gereja-gereja kita lebih dahulu, itu sebelum merilisnya secara publik. Sekarang saya hanya mengukur minat. Kita lihat saja nanti bagaimana Tuhan memimpin. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Saya belum tahu pasti apa yang Tuhan ingin kita lakukan, tapi inilah rencana yang ada di benakku. Anda bisa melihatnya, dan kemudian saya akan memberikan panggilan, dan kita akan lihat apa yang terjadi jika ada cukup minat. Jadi selama pandemi ada seorang pria, namanya ada di sini di buku ini. I'm Dr. Eddie Ramirez, and Carrie House. Nah, jika Anda belum melihat buku itu, buku ini benar-benar menakjubkan. Saya sangat menyarankan agar Anda memiliki salinannya. Dan omong-omong, saya pernah sekali bertemu Dr. Ramirez. Dia tak meminta saya melakukan ini, tapi saya hanya penggemar berat buku ini. Ini buku yang luar biasa. Itu dibuat dengan baik, grafiknya dibuat dengan baik. Dan pada dasarnya ini disebut Pandemic Busters. Dan memiliki cerita tentang banyak hal ini yang saya bicarakan di dalam buku ini. Dan juga banyak pengobatan dan hal-hal yang bersifat seperti itu yang bisa dilakukan orang di rumah. Saya menyoroti 8 hukum kesehatan, tapi benar-benar menunjukkan bahwa apa yang kita miliki dalam pekabaran kesehatan kita ini bukanlah penipuan kesehatan. Ini nyata dan penelitian ilmiah menunjukkan hal ini. Anda akan melihatnya di film dokumenter. Bahwa yang Tuhan berikan kepada kita sangat-sangat nyata dan sangat-sangat penting, khususnya pada saat ini dalam sejarah dunia. Dan buku saya untuk buku yang sebenarnya sudah dikemas. Saya tidak dapat menemukannya, tapi ini adalah buku kerja yang disertakan dengan Pandemic Busters. Jadi ada buku kerja di sana sehingga Anda dapat memiliki kelas dan hal-hal semacam itu. Untuk dapat melatih orang bagaimana membantu orang lain, dan untuk dapat melatih orang bagaimana menolong diri mereka sendiri. Dan inilah ide yang saya miliki. Jika ada cukup minat, kami akan menunda menayangkannya di YouTube, tetapi memberikan kesempatan kepada gereja-gereja untuk dapat menayangkan film dokumenter ini di gereja-gereja mereka, dan mengundang teman, keluarga, orang-orang dari komunitas, dan beritahukan kepada mereka bahwa penyakit X akan datang, dan kami memutar film dokumenter ini, dan kami ingin berbagi dengan mereka. Dan ketika mereka datang, yang saya inginkan adalah mereka bisa mendapatkan salinan gratis buku Pandemic Busters. Tentu saja semua ini perlu disempurnakan. Dan Anda tahu, gereja-gereja harus menanggung biaya itu. Siapapun akan memutuskan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi pada dasarnya, apa yang Anda lakukan, Anda menawarkan sumber daya ini kepada komunitas, dan kemudian Anda menawarkan untuk berbagi dengan mereka, untuk melatih mereka bagaimana melakukan beberapa pengobatan ini. Hidroterapi, hal-hal semacam itu. Tentu saja dengan izin medis dari dokter mereka. Jelas kami tidak memberitahu siapapun, kami tidak memberikan nasihat medis atau semacamnya. Namun yang kami lakukan adalah kami memberi orang kesempatan untuk diberdayakan, untuk dapat mencari tahu sesuatu yang dapat mereka lakukan di rumah mereka. Jadi ini adalah ide saya tentang bagaimana saya melihat ini bekerja. Sekarang setelah itu dengan ini, Anda tahu, jika orang kembali dan mereka memutuskan untuk mendaftar untuk pelatihan atau sesuatu seperti itu, dan Anda melakukan hal ini di gereja setempat. Saat itu terjadi, ada sesuatu yang lain yang saya temukan, dan itu adalah ini. Ini adalah pelajaran Alkitab, it is written.
Sekarang It is Written bermitra dengan ASI, dan mereka menyusun pelajaran-pelajaran Alkitab ini. Dan saya memesan satu set karena saya sangat tertarik dengan itu. Dan ini adalah pelajaran Alkitab yang luar biasa. Jadi, dalam pikiran saya, rencana itu pada intinya adalah terlihat seperti ini. Dan pada intinya, kita akan memiliki orang-orang, mengundang mereka ke gereja-gereja, menayangkan film dokumenter, berbicara dengan mereka tentang buku Pandemic Busters. Mungkin itu akan ditawarkan sebagai buku gratis yang bisa diterima orang, dan kemudian tawaran itu bisa dibuat. Bahwa jika mereka tertarik untuk kembali, mungkin untuk beberapa kelas, untuk membahas beberapa pengobatan alami, atau hidroterapi, dan hal-hal semacam itu, atau diet, dan semua hal semacam itu yang kita promosikan sebagai gereja. Jika mereka kembali ke sana, dan kemudian mereka juga tertarik dalam pelajaran Alkitab lebih lanjut juga, maka kita dapat menawarkan sesuatu seperti ini. Ini adalah pelajaran Alkitab, It is Written. Nah, saya belum berbicara dengan orang-orang ini. Saya belum berbicara dengan It is Written. Seperti yang sudah saya katakan, saya bertemu Dr. Eddie Ramirez, tapi saya belum berbicara dengannya tentang hal ini. Ini hanya semacam sesuatu yang telah direnungkan dalam pikiran saya selama beberapa bulan terakhir tentang bagaimana saya akan melihat hal ini terjadi. Dan saya berbicara dengan mantan pendeta saya, dan yang sekarang menjadi Direktur Pelayanan Kesehatan di Southern New England Conference. Salam kepada Pendeta Tom. Dia sepenuhnya sejalan dengan ini, dia sepenuhnya setuju dengan hal ini. Dan jadi saya telah berhubungan dengannya. Dan mudah-mudahan film dokumenternya segera selesai. Dan mereka akan mencoba beberapa hal di mana mereka berada. Dan inilah yang ingin saya lakukan, adalah memberitahu orang-orang di mana kita berada, dan tahu apa yang ingin kita lakukan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekarang, ini adalah bahwa jika Anda mengenal Direktur Kesehatan Anda di conference Anda, atau Anda adalah Direktur Kesehatan di gereja Anda, dan Anda tertarik untuk melakukan sesuatu seperti ini, sekarang kita hanya mengukur minat saat ini untuk melihat bagaimana kami akan menangani perilisan film dokumenter ini. Jika ini adalah sesuatu yang Anda tertarik untuk melakukannya, silakan lihat deskripsi di bawah ini. Anda bisa mengirimi saya email, info@midnightcrimemedia.com, dan kami akan mengukur minatnya. Dan jika minatnya cukup banyak, maka kita akan terus maju dan melihat bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Untuk memberikan instruksi bagaimana hal ini akan dilaksanakan, kami akan memberi Anda panduan dan cara mendapatkan sumber daya untuk Anda sendiri. Anda tidak memesan apapun melalui saya. Ini adalah pelayanan yang terpisah, buku Dr. Ramirez. Dan ini adalah pelajaran Alkitab, It is Written. Semua hal itu harus jelas urutannya. Saya belum pernah berhubungan dengan mereka. Jika salah satu dari mereka ingin menghubungi saya dan berbicara, itu akan sangat bagus juga. Saya tahu ada orang yang mungkin terkait, dan mungkin di kalangan Advent, ada yang bisa menjadi penyambung. Jadi saya yakin ada seseorang yang menonton ini, akan bisa berhubungan dengan seseorang dari It is Written, atau dengan Dr. Ramirez untuk melihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Tapi jika tidak, saya juga tidak masalah. Kami hanya ingin mengembangkan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai rencana. Kita bisa mengajak orang untuk berkumpul. Orang-orang dapat mengurus pekerjaan mereka. Dan kami masih mencari tahu, tapi kami akan menyiapkan mungkin beberapa jenis tautan pribadi atau sesuatu seperti itu di mana gereja tuan rumah akan dapat menayangkan film dokumenter di sana. Dan kemudian melihat apakah ada peluang pelayanan. Sekarang dengan ini, saya sih ingin semua orang memahami bahwa ketika menyangkut pengobatan alami dan hal-hal yang bersifat demikian, ini bukanlah sesuatu yang Anda lakukan dengan tanpa perencanaan, oke? Pelatihan yang tepat perlu dilakukan. Jadi saya tidak begitu yakin bagaimana hal itu akan terjadi, tapi kami tidak ingin menempatkan orang dalam situasi yang membahayakan, di mana mereka mencoba mempraktikkan sesuatu yang tidak tepat bagi mereka. Semua ini harus menyertakan panduan medis, oke? Sehingga orang tidak melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan, saya bukan seorang profesional medis. Saya tidak mengaku sebagai seorang profesional. Tapi dalam film dokumenter, kami berbicara dengan para profesional medis. Oke, kami berbicara dengan dokter yang berpengalaman dalam semua hal ini. Dan Anda akan melihat dalam film dokumenter bahwa apa yang kita miliki di sini sebagai sebuah gereja sangatlah penting, sangat kuat, dan saya sangat senang untuk semua orang untuk melihat hal ini segera. Jadi seperti yang saya katakan, saya percaya Tuhan membuat saya terkesan untuk mengerjakan proyek ini. Dan ada beberapa hal yang telah terjadi dalam beberapa minggu terakhir untuk memberi tahu saya bahwa
sesuatu, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Saya sudah hampir selesai dan hampir siap untuk dilakukan, tapi ada beberapa hal yang akan saya tambahkan, dan setelah itu selesai, ya kita lihat saja nanti apakah orang akan menanggapi ini. Dan jika ada cukup minat, maka saya akan seperti yang saya katakan, jika ada cukup minat, saya akan sangat menyarankan agar rencana tersebut dilaksanakan. Dan Anda dapat mengadakan pemutaran di gereja Anda, dan menawarkan kepada orang untuk bimbingan dan pendidikan dan hal-hal semacam itu. Dan tentu saja kami ingin cerita ini untuk bisa sampai ke banyak orang. Dan pada suatu saat dalam waktu dekat, kami akan merilisnya di YouTube. Dan dengan anugerah Tuhan, ini bisa menjadi langkah pertama dalam sebuah berkat bagi banyak orang. Sekarang tentu saja, bahkan dengan pekabaran kesehatan dan reformasi kesehatan dan hal-hal semacam itu, tidak ada yang dijamin. Anda tahu, kita bisa melakukan semuanya dengan sempurna, dan tetap saja sakit. Kita bisa melakukan segalanya dengan sempurna, dan kadang-kadang orang masih akan kehilangan nyawa mereka. Tapi secara keseluruhan, antara semua yang telah kita lihat selama pandemi, dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya, dan orang-orang tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal dasar di rumah mereka, dalam periode di mana rumah sakit kewalahan dan orang-orang dipulangkan ke rumah, ini bisa menjadi garis hidup bagi banyak orang. Jadi saya sangat bersemangat untuk apa yang saya percaya Tuhan dapat lakukan. Maka dengan itu saya hanya ingin memberikan sebuah kabar terbaru. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung proyek ini. Karena sumbangan dan hal-hal semacam itu, saya bisa mendapatkan bantuan yang sangat dibutuhkan. Seperti yang saya katakan di video promosi, beberapa dari Anda belum melihat video promosi itu. Saya tidak melakukan ini secara penuh waktu. Saya sebenarnya adalah seorang insinyur jaringan, oke? Jadi begitulah cara saya bekerja, sama seperti kalian semua. Ya, saya memang memiliki gelar dalam bidang teologi, tapi saya bukan pendeta. Dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Kami memiliki banyak proyek lain yang akan datang. Dan omong-omong, saya sebenarnya harus membagi film dokumenter ini menjadi 2 bagian. Karena ada begitu banyak hal yang bagus dari orang-orang yang kami wawancarai yang tidak bisa saya masukkan ke dalam satu film dokumenter. Jadi akan ada film lanjutan yang akan mulai saya kerjakan setelah yang satu ini selesai. Jadi ya, terima kasih banyak atas dukungan Anda. Jika Anda menemukan nilai dari apa yang kami lakukan di sini. Dan oleh kami, untuk banyak dari Anda yang tidak tahu, ini bukan organisasi besar. Pada dasarnya saya adalah pelayan satu orang di sini. Saya melakukan ini di waktu luang saya. Saya punya pekerjaan sama seperti Anda semua. Saya bekerja. Saya melakukan ini di waktu luang saya karena saya sangat percaya akan hal ini. Dan kami memiliki banyak hal lain yang akan datang. Dan ketika saya mengatakan kami, saya berbicara tentang saya, istri, dan anak saya. Jadi kami punya banyak ide. Kami memiliki banyak hal yang akan datang, yang akan segera Anda dengar. Jadi ya, jika Anda ingin terus mendukung kami, karena dukungan Anda, saya dapat mempekerjakan orang-orang untuk membantu saya dalam proyek ini. Dan itu membantu saya untuk menyelesaikannya lebih cepat. Jadi terima kasih banyak untuk itu. Dan itu cukup banyak. Saya tidak ingin menyita terlalu banyak waktu Anda. Tapi sekali lagi tetap perhatikan Healthdemic. Tolong bagikan video ini kepada orang lain. Agar lebih banyak orang dapat mendengar tentang proyek ini dan melihat apa yang akan terjadi. Dan dengan kasih karunia Allah, kita akan dapat melakukan beberapa hal yang istimewa baginya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.